Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya berkesempatan mengisi muhadarah ceramah di tempat ini, walaupun dengan keadaan yang sedikit kurang sehat mungkin. Kan tetapi karena tanggung jawab dakwah, maka saya tetap harus selalu siap. Walaupun saya sendiri tidak selalu minta. Bahkan akhir-akhir ini nggak terlalu berani lagi ceramah. Kenapa? Karena saya khawatir jangan sampai apa yang saya ceramahkan belum saya laksanakan semua. Ini akan jadi beban di akhirat kelak. Termasuk hubungannya dengan fadilah Ramadan, mungkin sudah banyak yang menyampaikan tentang keutamaan beribadah di bulan Ramadan, tidak perlu saya ulang lagi. Akan tetapi yang ingin saya ingatkan adalah bagaimana kita fokus pada mengingat kematian. Karena insya Allah dengan fokus mengingat kematian, maka di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan kita akan selalu berusaha menyempurnakan ibadah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah sabda Rasulullah SAW sebagai peringatan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Yang dimaksud dengan kelezatan di sini adalah kenikmatan dunia. Lezatnya makanan, minuman, termasuk yang disuguhkan pada saat berbuka. Lezatnya berkumpul dengan sanak keluarga, teman-teman di kantor, menikmati pekerjaan, bahkan keberkahan penghasilan, baik yang halal maupun yang haram, bahkan yang subhat mungkin. Semua kita rasakan nikmat ketika di dunia. Tapi semua ini akan putus dengan ketetapan Allah, yaitu takdir kematian bagi kita masing-masing. Dan tampak jelas di hadapan seluruh manusia, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sudah jelas firman Allah sering kita dengarkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, disebut nafs itu karena memiliki jisim dan ruh. Jisim itu adalah jasad, ruh itu adalah sesuatu yang terdapat dalam jasad tersebut, yang membuat jisim tersebut jasad hidup. Kalau sudah tidak ada ruhnya disebut mayit, bukan lagi nafsin. Pasti akan mengalami kematian. Jangankan manusia, semut yang lewat di hadapan kita pasti mengalami kematian. Cicak yang kita lihat di dinding tiba-tiba terjatuh mengalami kematian. Padahal kita tidak pukul karena kita tidak sampai mungkin di atas dinding. Begitupun kita semua, kita tidak tahu dalam keadaan apa kita mati. Mungkin dalam keadaan bawa mobil, sementara mengetik di kantor, atau ada juga yang sementara bersikir, sementara sholat. Semua akan mati berdasarkan takdirnya masing-masing. Tetapi kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Kita harus berusaha, karena kita masing-masing tidak mengetahui takdir kita sampai di mana. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Abdulul mu'minin ahsanum khuluqa."
wa aqyasuhum aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu istiqdadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan salah paham. Jangan sampai kita sudah merasa paling baik karena mungkin kita sudah sholat, sudah menutup aurat, minta maaf sudah jenggotan seperti saya. Nah, walaupun ini bukan ukurannya, walaupun Nabi itu berjenggot, itu sunnah. Nah, pasti ada faedahnya, ada manfaatnya ketika kita mengikuti contoh Nabi. Telah dicontohkan ternyata jenggot ini salah satu antivirus, antibakteri ya. Nah, jadi insya Allah kalau orang berjenggot itu tidak mudah kena virus. Paling kalau batuk pilek biasa saja. Nah, saya kira begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuzakku anfusakum." Dan janganlah menganggap diri kalian suci atau baik. Nah, sudah merasa selamat, saya ini pasti masuk surga, tidak ada jaminan. Dan akan kelihatan dengan akhlak kita. Ada orang sholat terus tetapi akhlaknya tidak baik, berarti sholatnya belum khusyuk, bahkan belum benar, mungkin tidak mengikuti contoh daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena tinjauan pemikirannya lebih jauh ke depan. Dia tidak hanya melihat dunia, dia tidak hanya melihat target kekuasaan ke depan, pekerjaan yang akan dia dapatkan, begitupun harta yang dia akan raih. Tetapi yang dia tinjau adalah bagaimana kehidupannya di akhirat kelak yang kekal bahagia. Sehingga dia lebih rela untuk menderita di dunia dengan harta yang halal walaupun sedikit, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Daripada bahagia di dunia, mendapatkan jabatan, pekerjaan yang bagus, harta yang banyak tapi dari hasil yang haram, yang subhat. Nah, seperti begitu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas. Hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi, disahihkan oleh salah satu muhaddisin akhir zaman, Syekh Al-Albani. Walaupun banyak komentar tentang beliau, tetapi saya tidak mau jadi orang yang latah, mudah percaya. Jadi terlebih dahulu kita harus banyak tabayun. Saya baca buku-buku beliau, masya Allah, rasional sekali. Memang beliau menurut saya prasangka baik adalah seorang ahli hadis. Di dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 682. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia banyak mempersiapkan bekal-bekal kematian. Dia memperbaiki akhlaknya, karena akhlak merupakan salah satu yang sangat memberatkan timbangan kebaikan di akhirat. Ada dua perkara berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW yang sangat memberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat, yaitu ketakwaan dan akhlak yang mulia. Karena banyak orang yang berilmu tetapi belum tentu bertakwa, dia mengamalkan ilmunya. Belum tentu akhlaknya baik. Sementara akhlak yang baik itu merupakan gambaran daripada ibadah yang baik. Tapi jangan salah paham juga, karena akhlak yang baik itu bukan hanya kita berkata yang lemah lembut, baik kepada keluarga, kepada tetangga, tetapi juga melaksanakan syariat Islam secara sempurna. Sehingga kita mencakup seluruh aspek akhlak yang baik, baik kepada sesama manusia, baik kepada Rasul dan mengikuti sunnahnya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala syariatnya, tidak termasuk tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu sedikit pun. Di antara baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menutup aurat. Ini banyak orang salah paham, akhlak saya sudah baik, hati saya sudah baik, tetapi dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Keluarga kami sudah baik, tidak pernah kita bertengkar dengan orang, tetapi dia tidak anjurkan anak istrinya untuk menutup aurat secara sempurna. Contoh yang paling kecil apa?
kaki istri dan anak-anak perempuan yang sudah balik masih kelihatan. Padahal kaki termasuk aurat. Belum yang lain. Cara berpakaiannya, jangan sampai pakaiannya masih tipis sehingga masih transparan. Masih agak ketat, masih kelihatan bentuknya. Padahal cara menutup aurat yang sempurna, menutup itu seperti menutup pintu, bukan membungkus. Kalau membungkus botol seperti ini, dibungkus tapi masih kelihatan bentuknya. Tapi kalau kita tutup pintu tidak kelihatan lagi sama sekali yang ada di dalam. Jadi harus dengan pakaian yang gombrang, tebal dan tidak transparan sehingga menutup aurat dengan sempurna. Mungkin demikian sebagai bekal daripada saya, karena semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita masih banyak melakukan dosa-dosa yang kita sadari maupun kita tidak sadari. Jangan sampai memberatkan timbangan keburukan kita sehingga di akhirat kita menyesal tidak bisa kembali lagi untuk memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.